Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Frater Mario Kolo, dalam Renungan Prapaskah ketiga, edisi Selasa 9 Maret 2021. Bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel dan Injil Matius. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, judul yang akan saya berikan pada permenungan kali ini ialah memaafkan adalah kemenangan terbaik. Dalam pekan Prapaskah ketiga ini, Yesus menawarkan kepada kita dalam Injilnya untuk selalu memaafkan sesama. Kita sering merasa sangat sulit dan sangat berat kalau harus memaafkan, harus mengampuni sesama kita yang bersalah dan menyakiti hati kita. Apalagi kalau yang berbuat salah dan menyakiti hati kita itu adalah teman dekat kita, anggota keluarga kita, rekan kerja kita, atau sahabat kita. Maka kata memaafkan itu jauh dari pikiran dan hati kita. Kata memaafkan itu ibarat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kata memaafkan itu sendiri sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun mengatakan kesabaranku ada batasnya. Karena itu memberi ampun dan memaafkan juga ada batasnya. Kita lebih mudah memaafkan diri kita sendiri ketimbang harus memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita malah mengatakan tiada maaf bagimu teman, tiada maaf bagimu anggota keluargaku, tiada maaf bagimu saudaraku. Pintu maaf sudah tertutup rapat bagimu. Kita pun menaruh dendam kusumat sampai mati, bahkan sampai 7 turunan. Begitu keraskah hati kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Begitu keraskah hati kita sampai kita tidak mau memaafkan saudara-saudari kita yang berbuat salah kepada kita? Padahal kita juga sangat membutuhkan pengampunan dan maaf dari orang lain, apalagi dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini menarik untuk kita renungkan, khususnya di masa Prapaskah ini. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, batas memberi maaf dan pengampunan, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Bagi Petrus 7 kali suatu batas maksimal, bahkan lebih dalam memberikan pengampunan. Petrus tentu merasa cukup sampai 7 kali karena ia tahu manusia mempunyai batas kesabaran. Tetapi bagi Yesus itu tidak cukup. Tidak cukup sampai 7 kali, tetapi harus 70 kali 7 kali. Itu berarti bahwa pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas.
seperti manusia jatuh dalam kelemahan dan dosa berkali-kali, dan Allah dengan penuh kesabaran mengampuni manusia secara terus-menerus tanpa batas, karena kasih Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Kemurahan dan kebaikan Allah yang terus mengampuni tanpa batas, maka kita pun harus demikian juga mengampuni sesama kita tanpa batas. Contoh yang sangat jelas disampaikan Yesus dalam Injil tentang dua orang yang berhutang dan memohon keringanan atau pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sering berlaku seperti orang pertama dalam Injil yang ketika menerima pengampunan dan pembebasan atas sekian banyak dan besarnya utang, seharusnya berlaku yang sama kepada orang yang berhutang kepada kita. Karena kita pun telah mengalami belas kasih dan pengampunan tanpa batas dari Allah. Dengan mudah kita memaafkan diri, sementara menjadi begitu sulit dan berat ketika harus memaafkan dan mengampuni orang lain. Kesabaran seseorang terletak dalam hal memberikan pengampunan tanpa batas, tanpa tuntutan, dan tanpa syarat. Kita masih merasa berat dan menuntut lebih besar dan berat bagi orang ketika mau mengampuni saudara-saudari kita. Karena jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai 15. Inilah syarat untuk masuk kerajaan Allah, yakni kalau kita berusaha untuk memaafkan dan mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, karena kita selalu berdoa dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni saudara-saudara kami. Apakah ucapan dalam doa tersebut kita telah mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat kita memaafkan orang lain, berarti kita telah memulihkan atau memenangkan dua hati sekaligus. Hati dia yang berbuat salah kepada kita, dan hati kita sendiri yang telah mengikhlaskan dan menerimanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.